Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Deliana Sari, mahasiswa YN Langsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah artikel yang berjudul Kemampuan Berpikir Kritis dan Keterampilan Proses dalam Pembelajaran Siklus Belajar 7E berbasis kearifan lokal oleh Niputu Sri Ratna Dewi, Imade Sirta Wibawa, dan Niluh Pandey Latria Devi. Nah, jadi peneliti mengangkat penelitian ini untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan proses antara kelompok siswa yang diberi perlakuan model siklus belajar 7E berbasis kearifan lokal dengan kelompok siswa yang diberi perlakuan model pembelajaran konvensional. Nah, signifikansi penelitian ini menurut peneliti terkait dengan pembelajaran IPA di SD Negeri 1 P3 dan SD Negeri 3 P3 berdasarkan hasil observasi sekolah tersebut masih menekankan pada hafalan dan jarang melatih keterampilan berpikir sehingga nilai rata-rata hasil belajar IPA masih rendah di bawah KKM. Mengatasi permasalahan rendahnya pencapaian siswa pada ranah kognitif, yaitu kemampuan berpikir kritis dan keterampilan proses, serta ketidaksesuaian dengan model pembelajaran yang digunakan, maka salah satu alternatif model pembelajaran IPA yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan model pembelajaran siklus belajar 7E berbasis kearifan lokal. Nah, di mana tahapan pembelajaran model siklus belajar 7E ini terbagi ke dalam 7 tahapan, yaitu Illustrate, Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate, dan Extend. Kearifan lokal yang dimaksud oleh peneliti adalah kearifan lokal adat istiadat yang berada di daerah tersebut. Nah, salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat tersebut adalah upacara adat yang berada di desa P3, yaitu upacara Tumpek Wariga dan Tumpek Uyil yang sudah dikenal di kalangan masyarakat termasuk juga para siswa sekolah dasar. Nah, menurut peneliti, tradisi ini sangat relevan dengan pembelajaran IPA, di mana tradisi ini sangat erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan yang juga termasuk ke dalam salah satu tema pembelajaran di sekolah, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Namun, menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, belum pernah guru-guru tersebut menggunakan tradisi ini sebagai bahan ajar. Kemudian dalam artikel ini peneliti menggunakan Pretest Post-Test Control Group Design sebagai rancangan penelitian. Nah, populasi yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 yang berjumlah 71 orang, sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini hanya 4 kelas, yaitu 2 kelas sebagai eksperimen dan 2 kelas lainnya sebagai kontrol. Dengan demikian, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 58 orang. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data oleh peneliti berupa tes kemampuan berpikir kritis dan tes keterampilan proses. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis data dengan teknik MANOVA melalui statistik inferensial didapatkan hasil bahwa pembelajaran dengan model siklus belajar 7E berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis dan keterampilan proses siswa secara signifikan dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional biasa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengungkapkan bahwa pengalaman belajar yang diperoleh siswa dengan menggunakan siklus belajar 7E sangat memotivasi siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, penambahan kearifan lokal pada model pembelajaran ini juga sangat mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan proses siswa. Nah, kearifan lokal yang sudah siswa lakukan selama ini dijadikan sarana dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami materi tersebut. Nah, pengintegrasian kearifan lokal pada proses pembelajaran membuat siswa lebih mengetahui makna dari materi yang dipelajari dan secara tidak langsung membuat siswa lebih tertarik untuk belajar. Sehingga kolaborasi antara model siklus belajar 7E dan kearifan lokal dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan proses siswa dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional biasa. Nah, model siklus belajar 7E ini memiliki tahapan pembelajaran yang lebih
kompleks daripada model pembelajaran langsung sebenarnya. Nah, pelaksanaan tahapan model siklus belajar 7E ini dapat memberikan kesempatan yang sangat luas bagi siswa untuk mengembangkan indikator kemampuan berpikir kritis dan keterampilan proses siswa. Melalui tahapan-tahapan model siklus belajar 7E, siswa dibimbing dan diarahkan untuk memulai aktivitas dengan memanfaatkan pengetahuan awal siswa, kemudian membuat kaitan antara suatu kejadian dan dampak yang akan ditimbulkan, lalu mengajukan hipotesis sebelum eksperimen, kemudian melakukan eksperimen, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan, serta menghubungkan konsep yang dipelajari dengan konsep lain, sehingga terjadi proses belajar bermakna. Nah, hasil penelitian ini sejalan dengan Ausubel tentang belajar bermakna, yaitu belajar dikatakan menjadi lebih bermakna bila informasi yang akan dipelajari siswa disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa, sehingga siswa mampu mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Baiklah, sekian review artikel dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak kesalahan-kesalahan. Apabila salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.